Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang kita kembali bertemu melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus, itulah kiranya yang senantiasa menyertai kehidupan kita semuanya. Kita satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih buat hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami, buat kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan menjalani sepanjang hari ini, berkati dan urapi firman-Mu sehingga menerangi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini tertulis dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Dari ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang Yesus datang untuk mencari yang beriman kepadanya. Yesus datang untuk mencari yang beriman kepadanya. Berarti kalau Tuhan Yesus mau hadir, tempat yang ingin Ia cari dan tempat yang ingin Ia hadiri adalah setiap orang yang memiliki keyakinan dan kepercayaan kepadanya. Sudahkah kita memiliki keyakinan dan kepercayaan kepadanya? Karena untuk itulah Yesus datang dan hadir untuk mereka. Jadi itulah sebabnya Tuhan Yesus berfirman kepada kita hari ini dalam Lukas pasal 18 ayat 8 tadi, Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Jadi jika jika Yesus datang, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Ia akan mendapati iman di bumi. Jadi yang ditanya dan yang dicari dan yang dituju oleh Tuhan Yesus adalah iman. Adakah kita memiliki iman? Iman yang dimaksud adalah kepercayaan dan keyakinan kepada Tuhan Yesus. Apakah kita beriman? Jika kita beriman, berarti kita memiliki kepercayaan dan keyakinan yang penuh kepada Tuhan Yesus. Jadi iman itulah yang ditanyakan oleh Tuhan Yesus bagi semua orang yang masih hidup di bumi ini. Jadi itulah yang dicari dan yang dituju oleh Tuhan Yesus ketika Ia datang ke dalam bumi ini. Apa yang Dia cari? Apa yang mau Dia temukan? Apa yang Dia tuju? Yaitu iman. Jadi Tuhan Yesus akan datang. Tuhan Yesus akan hadir kepada setiap orang yang memiliki kepercayaan dan keyakinan kepadanya. Jadi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah kita sudah memiliki kepercayaan dan keyakinan kepada Tuhan Yesus? Jadi Tuhan Yesus tidak memaksa kita. Karena Tuhan Yesus itu tidak memaksa setiap orang untuk beriman kepadanya. Pilihan ada pada diri setiap orang masing-masing. Jadi jika kita memilih untuk tidak beriman kepada Tuhan Yesus, itu berarti Ia tidak datang, Ia tidak akan hadir dalam kehidupan kita. Tetapi jika kita memilih untuk beriman kepadanya, itu puji Tuhan. Karena apa? Waktu kita memilih beriman kepadanya, itu berarti Tuhan Yesus mau datang dan hadir dalam kehidupan kita. Jadi mari kita belajar salah satu contoh di Alkitab bagaimana Tuhan Yesus menjumpai iman dalam diri seorang perwira di Kapernaum. Jadi perwira itu mempunyai seorang hamba, di mana dia memiliki hamba yang sangat dia hargai, dan hambanya itu sedang sakit dan sakitnya sakit keras dan hampir mati. Jadi perwira ini sudah mendengar berita tentang Yesus. Jadi ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi supaya datang meminta kepada Yesus supaya Yesus datang untuk menyembuhkan hambanya ini. Jadi mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongan kepada Yesus. Kata mereka, Ia layak untuk Tuhan Yesus tolong sebab Ia mengasihi bangsa kita dan Dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadah kami. Itulah yang dikatakan oleh tua-tua orang Yahudi pada saat itu. Jadi lalu Yesus waktu mendengar perkataan itu, lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Dan ketika Ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu, si perwira itu menyuruh
sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepada Yesus supaya dia dikatakan, Tuhan janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku, sebab aku ini juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu, tetapi katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh. Katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh, sebab aku ini sendiri dikatakan seorang bawahan, ya, seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada yang seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Jadi dikatakan di sini setelah Yesus mendengar perkataan, permohonan, permintaan dari perwira tersebut, Yesus mengatakan begini dalam Lukas pasal 7 ayat 9 sampai 10. Lukas pasal 7 ayat 9 sampai 10. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai. Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang itu disuruh kembali ke rumah, dikatakan didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Jadi apakah yang dinilai Tuhan Yesus ketika ia memperhatikan seseorang? Tuhan Yesus menilai iman setiap orang yang dia perhatikan. Jadi bagi Tuhan Yesus nilai setiap orang ditentukan oleh imannya, tidak ditentukan oleh penampilan, harta, kekayaan, dan jabatan yang dimilikinya, tetapi ditentukan oleh imannya kepada Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus memuji perwira Kapernaum tersebut. Karena apa? Karena imannya kepada Tuhan Yesus. Jadi imannya itu yang dipuji oleh Tuhan Yesus, bukan karena ia seorang perwira, bukan karena ia mengasihi bangsa Yahudi, dan karena ia menanggung pembangunan rumah ibadat Yahudi seperti yang dipikirkan oleh orang-orang saat itu, tua-tua pada saat itu. Tetapi bagi Tuhan Yesus yang dia perhatikan bukan karena dia perwira, tapi karena dia beriman kepada Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita belajar untuk beriman kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus datang untuk menjumpai iman setiap orang yang datang kepadanya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, waktu Yesus datang kedua kali ke dalam dunia ini, apakah yang dia lihat? Apakah yang dia perhatikan? Yang dia perhatikan adalah iman kita. Jadi mari kita tumbuhkan, mari kita kembangkan, mari kita hasilkan, mari kita berkarya melalui iman kita. Caranya bagaimana? Lakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau kita perbuat, lakukanlah itu. Maka iman kita menjadi berarti bagi kita, dan untuk itulah Yesus datang ke dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah sama-sama kami baca dan dengarkan bersama. Biarlah kami bukan hanya penyampai dan pendengar saja, tapi pelaku firman-Mu. Yesus datang untuk mencari yang beriman kepadanya. Dan biarlah ketika Yesus memperhatikan kami, melihat kami, Yesus mendapati bahwa kami beriman kepada Tuhan Yesus. Iman yang sesungguhnya ialah kami percaya menerima Yesus dan mengikuti, melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki untuk kami lakukan, karena kami beriman kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadikan kami menjadi orang-orang yang beriman kepada Engkau. Terima kasih buat firman-Mu. Jadikan kami pelaku firman-Mu. Kami berdoa saat ini Tuhan, biarlah damai-Mu, biarlah sejahtera-Mu, sukacita-Mu Tuhan, pertolongan, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, segala berkat yang terbaik yang Kau janjikan dalam firman-Mu, itulah yang menjadi bagian kami sepanjang hari ini, yang menyertai kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.